Selamat malam. Kami di sini akan sharing-sharing tentang materi perusahaan asuransi di Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinda sebagai moderator. Berikut rekan-rekan saya. Saya Henia Priliani. Saya Suryani Anissa. Saya Zahra Orarum. Saya Rina Anggraini. Nah, berikutnya akan disampaikan presentasi oleh Suryani Anissa. Silakan. Oke, kasih Bila. Yang pertama ada gambaran umum tentang perusahaan asuransi di AS. Di Amerika Serikat, sebagian besar pelayanan kesehatan dikelola oleh pihak swasta. Salah satu contohnya adalah masalah asuransi. Hampir semua perusahaan asuransi di AS berada di tangan swasta, sehingga peran pemerintah dalam mengatasi masalah asuransi sangatlah terbatas. Perusahaan asuransi kesehatan nirlaba besar di AS yang telah berbisnis selama lebih dari 70 tahun. Di luar asuransi kesehatan tradisional, perusahaan asuransi menawarkan produk organisasi penyediaan pilihan atau PPO, asuransi pemeliharaan kesehatan atau HMO produk, dan program asuransi kesehatan federal untuk manual yang disebut Medicare. Yang selanjutnya itu ada program. Di sini ada 3 program dengan berpayung pada Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau di AS pada tanggal 1 Januari 2011 di Presiden Obama menetapkan sebuah sistem untuk program kesehatan di AS. Yang pertama itu ada program memberikan subsidi pada perusahaan-perusahaan yang berskala kecil di AS. Yang kedua, perusahaan asuransi wajib menggunakan 80-85% premium kesehatan yang diterimanya untuk layanan kesehatan di AS. Dan yang ketiga, perusahaan asuransi wajib menjelaskan kenaikan premium asuransi kesehatan. Selanjutnya itu ada tujuan dan proses manajemen risiko. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, agar perusahaan berskala kecil di AS dapat memberikan asuransi kesehatan pada karyawannya. Dan yang kedua, agar perusahaan asuransi di AS tidak membeda-bedakan masyarakat AS berdasarkan stratifikasi sosial atau kaya dan miskin dalam memberikan pelayanan kesehatan. Karena masyarakat miskin dan lanjut usia juga merupakan masyarakat AS yang punya hak penerima layanan tersebut. Dan yang ketiga, perusahaan asuransi yang menaikkan premium berlebihan akan dikenakan sanksi oleh bursa asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah. Selanjutnya itu ada pentingnya asuransi kesehatan. Yang pertama, sebagai perlindungan finansial, yang artinya mengurangi beban keuangan yang timbul dari biaya perawatan medis. Yang kedua itu akses ke perawatan kesehatan yang baik. Artinya, mendapatkan perawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, pencegahan perawatan awal. Meningkatkan peluang penyembuhan yang lebih baik. Dan yang keempat itu ada keamanan dan ketentraman pikiran. Artinya, mendapatkan perawatan dan pemulihan yang tepat tanpa perlu khawatir dengan biaya. Yang kelima itu ada perlindungan untuk seluruh keluarga, mendapatkan perawatan medis tanpa mempengaruhi keuangan keluarga secara signifikan. Dan yang terakhir itu ada fleksibel dan opsi, artinya dapat memilih polis yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Yang selanjutnya itu ada dampak dari asuransi kesehatan. Yang pertama ada kelemahan. Dampak lain dari lemahnya regulasi AS dalam mengatur masalah kesehatan adalah semakin merosotnya jumlah pengusaha di AS. Tingginya biaya kesehatan di AS membuat banyak pengusaha yang akhirnya bangkrut karena tidak mampu memenuhi standar kesehatan dirinya, perusahaannya, dan para pekerjanya. Pembukaan asuransi untuk sebuah perusahaan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Tak jarang jika kemudian banyak perusahaan yang melemah. Dan yang kedua itu ada kelebihannya, ada 2.
Yang pertama, masyarakat miskin dan lanjut usia dapat menikmati fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah AS. Dan yang terakhir itu ada masyarakat bebas memilih asuransi kesehatan sesuai kebutuhannya. Langsung aku. Selanjutnya dibacakan oleh Heni. Silakan. Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan AS. Pada tanggal 23 Maret 2010, Presiden Barack Obama menandatangani sebuah perjanjian atau sebuah reformasi sistem pelayanan kesehatan di Amerika Serikat yang bernama Affordable Health Care of America. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Presiden Obama mengeluarkan kebijakan reformasi pelayanan kesehatan yaitu untuk mendorong persepsi Obama terhadap biaya pelayanan, yaitu biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau dan menyebabkan kesenjangan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Amerika Serikat. Yaitu selanjutnya ada hambatan dan tantangan setiap pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat dari segi supply. 1. Adanya perbedaan kualitas pelayanan yang diberikan antara masyarakat pengguna asuransi sektor swasta dibandingkan dengan pengguna asuransi sektor pemerintah. Kedua, ada pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat sangat berorientasi pasar dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan langsung. Ketiga, tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Yang keempat, masih banyaknya institusi swasta yang mengkhawatirkan menyebabkan bebasnya pusat kesehatan di Amerika Serikat. Yang kelima, pemerintah dianggap masih lemah kemampuannya untuk mengatur masalah asuransi yang mengakibatkan masyarakat banyak di kalangan menengah dan bawah masih tidak tersentuh oleh program asuransi. Yang keenam, merosotnya jumlah pengusaha yang disebabkan karena mereka tidak mampu untuk memenuhi standar kesehatan dirinya. Yang ketujuh, yaitu ada beberapa fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh organisasi profit atau nirbala, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit dan tidak semua masyarakat bisa mengakses fasilitas pemerintah tersebut. Hambatan dan tantangan dari sistem pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat dari segi demand. 1. Rendahnya partisipasi masyarakat Amerika Serikat untuk mengikuti asuransi karena masyarakat Amerika masih menganggap asuransi sebagai masalah. Yang kedua, masyarakat menengah ke bawah masih minim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama program asuransi. Yang ketiga, biaya kesehatan yang mahal memungkinkan masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan di luar negeri sehingga berdampak negatif pada kondisi keuangan Amerika Serikat. Setelah itu ada peran signifikan manajemen risiko terhadap asuransi di Amerika Serikat. 1. Transfer risiko, yaitu salah satu peran utama perusahaan asuransi mentransfer risiko dari individu atau entitas kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi. Individu atau entitas tersebut dapat melindungi dari risiko finansial yang tidak diinginkan seperti kerugian, kerusakan, atau kejadian yang tidak terduga lainnya. Setelah itu menyediakan perlindungan. Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan bagi individu, keluarga, dan bisnis melalui berbagai jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi profit, asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada risiko evaluasi, yaitu bertugas mengevaluasi risiko terkait dengan polis asuransi yang diajukan. Jadi mereka menganalisis profit resiko calon nasabah berdasarkan informasi seperti usia, riwayat kesehatannya, sejarah klaim, dan faktor-faktor yang relevan. Setelah itu ada penetapan premi, yaitu perusahaan asuransi menetapkan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis sebagai imbalan atau perlindungan yang diberikan. Premi ini berdasarkan pada penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai serta faktor-faktor lain seperti polis, pencakupan perlindungan, dan ketentuan polis. Setelah itu ada manajemen implementasi, yaitu
sebagai pengelola dana investasi yang diperoleh dari pembiayaan premi oleh nasabah. Setelah itu ada penanggungan klaim, yaitu mereka memproses klaim yang diajukan oleh pemegang polis, dan jika klaim valid membayarkan manfaat yang sesuai dengan polis asuransi. Proses penanganan klaim yang efisien dan adil merupakan faktor kunci dalam pembangunan yang terpercaya. Setelah itu dikembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Dimulai dari pertanyaan. Ya. Nggak apa-apa. Berarti Langsung kamu sebut aja namanya menurut kamu. Pinjam HP-nya dong. kalau menurut Kak Karina, mengapa asuransi penting dalam manajemen risiko bisnis di AS? Menurut saya penting karena yang pertama itu untuk melindungi aset perusahaan. Misalkan asuransi itu dapat memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan terhadap aset perusahaan. Misalkan si perusahaan itu kebakaran, nah asuransi itu bisa ngeklaim perusahaan atau mengganti uang perusahaan tersebut, jadi asetnya itu aman. Yang kedua itu menjamin kelangsungan bisnis. Jika terjadi kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, tadi yang saya bilang seperti kebakaran atau kehilangan, pentingnya personel kunci asuransi dapat membantu perusahaan untuk tetap beroperasi. Jadi nggak langsung tiba-tiba kayak dia tuh bangkrut gitu. Jadi dia masih bisa tetap berjalan lah perusahaannya gitu. Terus ada menanggung jawab terhadap hukum. Jadi perusahaan memiliki tanggung jawab hukum terhadap karyawan, pelanggan atau pihak ketiga lainnya. Jadi itu semua perusahaan itu pasti udah ada asuransi ya terhadap karyawannya. Jadi karyawannya misalkan ada kecelakaan kerja itu bisa diobati dengan asuransi dan pembiayaannya itu gratis. Terus manajemen risiko yang lebih baik. Asuransi memungkinkan perusahaan untuk mentransfer risiko ke pihak asuransi. Terus ada untuk memenuhi persyaratan kontrak dan lisensi. Sekarang itu udah banyak banget perusahaan yang minta ke perusahaan lainnya, seperti misalkan dia kerjasama. Nah pasti dia nanyain perusahaan itu tuh udah punya asuransi atau belum gitu. Kalau misalkan udah punya asuransi berarti itu perusahaannya udah bagus. Terus ada untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ketika perusahaan menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan, asuransi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pelanggannya. Jadi secara keseluruhan asuransi berperan penting banget ya buat perusahaan. Yang pertama itu kan tadi asetnya tetap terjaga, terus menjaga kelangsungan bisnis, mengelola resiko, terus memenuhi persyaratan kontrak dan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Terima kasih Kak Karina jawabannya. Dilanjut dengan Zara. Menurut Zara, apa saja jenis-jenis asuransi yang umum digunakan dalam manajemen risiko bisnis di Amerika Serikat? Oke, jadi jenis-jenis asuransi di Amerika Serikat ini tuh ada beberapa gitu. Yang bakal aku sebutin ada sekitar berapa ya? 8, kayak kurang lebih 8. Yeah. Nah, jadi tuh yang pertama itu asuransi properti. Kayak dia asuransi ini tuh melindungi properti fisik bisnis. Kayak seperti bangunan, peralatan dan inventaris dari kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tertentu kayak kebakaran, pencurian atau kerusakan akibat bencana alam. Nah, yang kedua ini asuransi kecelakaan kerja. Jadi tuh di setiap perusahaan ini tuh wajib untuk perusahaan ini tuh sebagian bersatu dari sekian banyak perusahaan di US ini wajib untuk mempunyai asuransi kecelakaan kerja ini. Karena kalau misalkan ada beberapa atau ada satu atau beberapa karyawannya yang mengalami cedera ataupun sakit, itu tuh kita tuh dapat asuransi dari perusahaan ini. Nah, terus juga ada asuransi tanggung jawab umum. Nah, maksud dari asuransi tanggung jawab ini itu melindungi bisnis dari klaim atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga akibat cedera fisik, terus ada kerusakan hukum properti, terus ada atau tuntutan terkait kegiatan bisnis. Nah, selanjutnya ini ada asuransi profesional. Jadi asuransi profesional ini tuh dikenal sebagai asuransi kesalahan dan kelalaian. Kayak asuransi ini tuh melindungi individu atau perusahaan dari klaim yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam memberikan layanan
profesional. Kayak jenis asuransi ini tuh digunakan untuk profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan konsultan. Selanjutnya ini ada asuransi kendaraan bisnis. Nah, di bisnis ini tuh pasti kan memiliki setiap orang bisnis tuh pasti kan kita harus memiliki kendaraan gitu kan. Nah, jadi tuh kendaraan itu digunakan untuk kegiatan bisnisnya. Asuransi ini melindungi kendaraan tersebut dan pengemudi dari kerusakan fisik, cedera, atau klaim hukum yang timbul akibat kecelakaan atau insiden lainnya. Terus juga ada asuransi kebakaran. Fokus dari resiko kebakaran, asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran pada properti bisnis, termasuk bangunan, inventaris, sama peralatan. Nah, ada asuransi banjir. Jadi kalau misalkan bisnis kita ini lagi ada di daerah yang rentan terhadap banjir, asuransi ini tuh melindungi properti dari kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Penting untuk memahami bahwa asuransi banjir seringkali tidak termasuk dalam cakupan asuransi properti standar. Nah, terus juga ini yang terakhir ada asuransi siber, kayak melindungi bisnis dari resiko keamanan digital. Ya, kayak seperti serangan siber, pencurian data, atau pelanggaran privasi. Asuransi ini dapat mencakup biaya pemulihan data, ganti rugi atas kehilangan bisnis, dan biaya perbaikan reputasi. Udah sih kayak itu aja. Oke, terima kasih Zara jawabannya. Ya. Selanjutnya Karina, Ya. bagaimana sih proses pemilihan asuransi yang tepat untuk perusahaan di Amerika Serikat? Oke. Gimana sih cara kita itu memilih asuransi yang tepat untuk perusahaan di Amerika Serikat? Ini ada beberapa yang akan saya jelaskan apa aja yang tepat gitu. Kita bisa identifikasi kebutuhan asuransinya. Kita itu harus tentukan jenis resiko yang ada di perusahaan kita. Misalkan di perusahaan kita itu kan beban-beban berat gitu. Nah, berarti kita cari asuransi yang melindungi kita dari kecelakaan kerja tersebut gitu. Terus evaluasi resiko. Jadi kan setiap berapa bulan sekali itu di perusahaan suka ada audit gitu kan. Nah, itu tuh kita tuh bisa tahu gitu kecelakaan apa sih yang bakalan terjadi gitu amit-amitnya di perusahaan kita. Nah, itu tuh bisa dievaluasi lagi gitu resiko-resikonya. Terus cari pilihan asuransi. Kita itu bisa kumpulin informasi tentang pilihan asuransi yang beroperasi di Amerika Serikat. Kayak identifikasi perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik, keuangan yang kuat, dan pengalaman dalam menyediakan asuransi untuk industri atau sektor yang relevan dengan bisnis Anda. Terus kita tuh harus dapatkan penawaran dan bandingkan. Misalkan ada banyak kan asuransi, nah kita tuh harus kayak pilih nih asuransi itu tuh yang mana sih yang paling terbaik buat perusahaan kita gitu. Terus ada konsultasikan dengan ahli asuransi. Setelah kita udah pilih nih, oh ini menurut kita baik banget nih asuransi ini. Nah, kita konsultasiin lagi sama ahli asuransi gitu. Bekerja sama dengan broker asuransi yang berpengalaman dapat membantu Anda memahami lebih lanjut tentang opsi asuransi yang tersedia. Terus ada evaluasi keuangan perusahaan asuransi. Pastikan perusahaan asuransi yang Anda pilih itu memiliki keuangan yang kuat. Terus tinjau laporan keuangan mereka, peringkat kredit dan stabilitas finansial untuk memastikan mereka dapat memenuhi klaim jika diperlukan. Kan perusahaan itu kan nggak mungkin sedikit ya, kalau misalkan rugi itu pasti jumlahnya banyak. Nah, kita tuh harus pilih asuransi yang keuangan itu stabil dan kuat gitu. Terus baca kebijakan dengan cermat. Sebelum memutuskan untuk membeli polis asuransi, kita harus baca, kita harus pahami dengan cermat semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kebijakannya. Pastikan Anda memahami cakupan-cakupan tersebut gitu. Jangan asal pilih aja asuransi tersebut. Oke, terima kasih jawabannya Karina. Sekarang lanjut lagi ke Zara. Menurut Zara, bagaimana perusahaan dapat menentukan jumlah premi asuransi yang wajar dan ulang. Ting-tingin. Apa? Jangan berisik. Ya. Oke. Selanjutnya menurut Zara, bagaimana perusahaan dapat menentukan jumlah premi asuransi yang wajar dan mengelola biaya asuransi? Oke, boleh jawabannya? Jadi itu ada beberapa yang cara untuk menentukan jumlah premi asuransi. Jadi itu yang pertama itu ada evaluasi resiko. Jadinya tuh maksudnya tuh kita tuh melakukan analisis resiko menyeluruh untuk mengidentifikasi resiko yang dihadapi perusahaan. Kayak kayak contoh faktor-faktornya itu seperti ukuran perusahaan, terus industri,
lokasi, aset, tanggung jawab, hukum, dan sejarah kalian. Nah, terus juga ada dapatkan penawaran dari beberapa penyedia asuransi. Jadi tuh kita tuh maksud dari dapatkan penawaran ini tuh kita harus mendapatkan penawaran dari beberapa penyedia asuransi untuk membandingkan premi yang ditawarkannya. Nah, dan ada bandingkan dan evaluasi penawaran. Jadi kita tuh perlu membandingkan penawaran dari berbagai penyedia asuransi berdasarkan premi yang ditawarkan, kayak cakupan, syarat, dan ketentuan serta kebijakan klaimnya tuh kayak gimana sih gitu loh. Dan ada konsultasikan dengan broker akuntansi. Nah, broker akuntansi ini tuh dapat membantu melakukan negosiasi dengan perusahaan asuransi dan menemukan opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan yang orang lain jalankan atau perusahaan kita kalau misalkan kita punya. Terus juga ada tinjau ulang kebijakan asuransi secara berkala. Jadi tuh jika perusahaan mengalami perubahan signifikan tuh seperti perluasan usaha atau perubahan risiko, perlu ada penyesuaian dalam kebijakan asuransi ini. Dan ada kelola risiko internal. Nah, kayak semisal kan nih ada perusahaan yang melaksanakan pelatihan keselamatan kerja yang menyeluruh, kayak mengadopsi prosedur operasional yang aman dan memiliki tindakan pencegah yang efektif untuk mengurangi resiko kecelakaan atau kerugian propertinya. Kayak dengan mengurangi resiko ini, perusahaan dapat mempengaruhi jumlah premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Dan ada pertimbangan alternatif asuransi. Kayak selain asuransi konvensional, ada pilihan alternatif seperti asuransi swakendali, kayak yang melibatkan perusahaan menanggung resiko sendiri tanpa membeli polis asuransi. Kayak dalam hal ini tuh perusahaan dapat mengelola resiko dan biaya sendiri dengan mengalokasikan dana untuk cadangan atau program pencegahan resiko internal yang kuat. Terus juga yang terakhir itu ada evaluasi kebutuhan cakupan, kayak dari tinjau kembali kebutuhan cakupan asuransi perusahaan secara berkala. Jadi kayak mungkin ada bagian cakupan yang tidak diperlukan atau bisa dikurangi untuk mengurangi premi. Udah sih, itu aja. Oke, selanjutnya terima kasih Jara jawabannya. Selanjutnya Karina. Menurut Karina, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan asuransi yang dimiliki? Apa aja sih langkah-langkah yang kita ambil untuk mengoptimalkan manfaat dan kebijakan asuransi? Secara garis besar sih sama aja ya. Kita itu harus pahami cakupan asuransi, terus kayak tinjau ulang kebutuhan asuransi kayak yang tadi udah saya jelasin itu ada. Terus ada kita tuh harus mantau lagi nih pemantauan asuransi yang tepat, terus patuhi syarat dan ketentuan kebijakannya, terus kelola resiko dengan baik, manfaatkan layanan dan sumber daya tambahan seperti jelajahi layanan dan sumber daya tambahan yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Mereka seringkali menawarkan layanan bantuan, pelatihan, dan konsultasi. Terus ada lakukan audit kebijakan asuransi. Lakukan audit kebijakan asuransi secara berkala, tinjau kembali cakupan, premi, dan manfaat yang diperoleh. Terus ada konsultasikan dengan profesional asuransi seperti tadi yang udah saya bilang. Kalau misalnya kita udah dapat asuransi yang paling baik, nah itu tuh harus dikonsultasiin lagi sama ahli asuransi. Menurut Henny, bagaimana peran perusahaan asuransi dalam penanganan klaim dan pemulihan bisnis setelah terjadinya kejadian yang diasuransikan? Kalau menurut saya ya, yang pertama kita harus mendaftar klaim dulu. Setelah itu kita ceritakan nih kejadian yang diasuransikan, perusahaan asuransi yang memegang polis untuk mengajukan klaim. Jadi harus memberikan informasi tentang dokumen-dokumen prosedur pengajuan klaim, dan harus sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang polis asuransi tentukan gitu ya. Terus yang kedua, penilaian klaim. Penilaian klaim itu akan dilakukan untuk memastikan bahwa kerugian atau kerusakan bisa diajukan sesuai dengan cakupan dan kondisi polis. Jadi memeriksa dokumen-dokumen dan memverifikasi kebenaran klaim. Setelah itu melakukanlah investigasi jika diperlukan. Itu untuk tujuannya untuk menentukan jumlah yang akan dibayar kepada pemegang polis. Ya, setelah itu
pembayaran klaim. Nah, pembayaran klaim itu dilakukan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Jadi yang ditentukan oleh polis, pembayaran pun dapat berupa uang tunai, penggantian dan perbaikan properti yang rusak. Setelah itu ada bantuan pemulihan bisnis. Selain membayar klaim, perusahaan bisnis setelah terjadinya kejadian tersebut, mereka memberikan saran atau panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil, seperti infrastruktur, penggantian peralatan atau penyediaan sumber daya tambahan. Nah, setelah itu manajemen konflik dan menyesuaikan sengketa. Jika perusahaan asuransi berperan untuk manajemen berkomunikasi dengan pemegang polis, jadi mengklarifikasi perselisihan dan mencoba mencapai penyelesaian dengan adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Begitu aja sih, Kak Bella. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang menurut Anissa, apa saja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih perusahaan asuransi yang tepat? Nah, untuk faktor-faktornya itu ada banyak ya, lumayan banyak. Yang pertama ada reputasi dan keandalan. Jadi reputasi keandalan itu perusahaan asuransi yang lamanya mereka telah beroperasi di industri asuransi. Terus cari tahu apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar pembayaran klaim secara adil dan tepat waktu. Terus memeriksa juga ulasan pelanggan, penilaian perusahaan asuransi dari lembaga peringkat independen atau mendapatkan referensi dari pihak yang terpercaya. Jadi harus terpercaya ya guys. Terus yang kedua itu ada jenis asuransi yang ditawarkan. Periksa jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut dan pastikan mereka menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalnya itu ada asuransi properti, pastikan membutuhkan asuransi properti. Pastikan perusahaan tersebut menawarkan asuransi properti yang komprehensif dan sesuai risiko yang Anda hadapi. Dan yang ketiga itu ada cakupan dan kondisi polis. Periksa cakupan pelindungan ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Pastikan polis asuransi yang mereka tawarkan mencakup risiko yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dan termasuk syarat, ketentuan, pengecualian, batas dan ketentuan klaim. Pentingnya untuk memahami dengan jelas apa yang dicangkup dan tidak dicangkup oleh polis asuransi. Dan yang maaf tadi ada ajan. Terus lanjutan itu ada keuangan perusahaan. Evaluasi stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang sehat secara finansial dan memberikan jaminan bahwa mereka akan mampu membayar klaim di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada layanan pelanggan. Artinya pertimbangkan juga layanan pelanggan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Terus yang terakhir itu ada premi dan pembayaran. Bandingkan premi asuransi yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Dan pastikan juga memeriksa kebijakan pembayaran premi dan klaim. Periksa apakah perusahaan asuransi memiliki proses pembayaran klaim yang cepat dan adil. Gitu guys. Oke, terima kasih Nisa jawabannya. Saya akan sampaikan kesimpulan dari podcast ini. Reformasi kesehatan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi masalah kesehatan dan asuransi di Amerika Serikat sangat membantu masyarakat miskin dan lanjut usia di Amerika Serikat. Meskipun ini sangat membantu masyarakat Amerika Serikat, namun sangat perlu ditinjau kembali karena masih banyak meninggalkan kekurangan yang harus dibenahi secepat mungkin agar masyarakat dapat benar-benar menikmati pelayanan kesehatan dan dari pemerintah secara maksimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.